Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Afandi. Saya Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya membuat video untuk mempresentasikan tugas saya yang berjudul Teknik Pembenihan Ikan Bersirip. Di slide saya yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari ikan cupang. Yang pertama, ikan cupang adalah ikan hias yang sangat dikenal oleh masyarakat, khususnya anak-anak. Karena ikan tersebut selain rupanya yang cantik juga dapat merupakan tantera yang menarik bila diadu. Ikan ini juga sering disebut ikan laga, dan nama latinnya adalah Betta splendens, termasuk dalam famili Anabantidae atau yang disebut labyrinth fisher. Keindahan tubuh dan ciri-ciri yang spesifik yang dimiliki oleh setiap ikan hias serta nilai ekonomis adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan hias. Salah satu jenis ikan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah ikan cupang hias. Tujuan: mengetahui cara ikan cupang melakukan perkawinan sampai ikan cupang tersebut bertelur dan menetaskan telur tersebut. Di slide saya yang ini saya akan masih melanjutkan tentang metode. Yang pertama, yang selanjutnya metode bukan yang pertama tapi selanjutnya dari metode yang tadi yang saya jelaskan di slide yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang metodenya. Setelah terjadi pembuahan, angkat segera indukan betina, karena yang bertanggung jawab membesarkan dan menjaga burayak adalah cupang jantan. Dengan mulutnya si jantan akan memunguti telur yang telah dibuahi dan meletakkannya pada gelembung-gelembung tadi. Apabila indukan betina tidak diangkat, maka telur-telur yang telah dibuahi akan dimakan si betina. Setelah kurang lebih 1 hari, telur-telur tersebut akan menjadi burayak. Selama 3 hari ke depan, burayak tidak perlu diberi pakan karena masih ada nutrisi yang terbawa di dalam telur. Ikan cupang jantan juga akan berpuasa selama menjaga burayak. Setelah 3 hari terhitung sejak telur menetas, berikan kutu air atau moina atau dapnia. Pemberian pakan jangan lebih banyak dari burayak karena pakan akan mengotori air dan menyebabkan kematian pada burayak. Selanjutnya, induk jantan baru diambil setelah burayak berumur 2 minggu. Terhitung sejak menetas, pindahkan burayak tersebut pada wadah yang lebih besar dan berikan kutu air yang lebih besar atau larva nyamuk. Setelah 1,5 bulan, sudah bisa dipilah berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian pisahkan ikan-ikan tersebut ke wadah pembesaran. Di slide saya yang ini saya akan masih melanjutkan tentang metode. Yang pertama, yang selanjutnya metode bukan yang pertama tapi selanjutnya dari metode yang tadi yang saya jelaskan di slide yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang metodenya. Setelah terjadi pembuahan, angkat segera indukan betina, karena yang bertanggung jawab membesarkan dan menjaga burayak adalah cupang jantan. Dengan mulutnya si jantan akan memunguti telur yang telah dibuahi dan meletakkannya pada gelembung-gelembung tadi. Apabila indukan betina tidak diangkat, maka telur-telur yang telah dibuahi akan dimakan si betina. Setelah kurang lebih 1 hari, telur-telur tersebut akan menjadi burayak. Selama 3 hari ke depan, burayak tidak perlu diberi pakan karena masih ada nutrisi yang terbawa di dalam telur. Ikan cupang jantan juga akan berpuasa selama menjaga burayak. Setelah 3 hari terhitung sejak telur menetas, berikan kutu air atau moina atau dapnia. Pemberian pakan jangan lebih banyak dari burayak karena pakan akan mengotori air dan menyebabkan kematian pada burayak. Selanjutnya, induk jantan baru diambil setelah burayak berumur 2 minggu. Terhitung sejak menetas, pindahkan burayak tersebut pada wadah yang lebih besar dan berikan kutu air yang lebih besar atau larva nyamuk. Setelah 1,5 bulan, sudah bisa dipilah berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian pisahkan ikan-ikan tersebut ke wadah pembesaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari metode yang digunakan dalam proses pemijahan tadi. Yang pertama, dalam pemijahan proses ikan cupang membutuhkan sumber air yang bersih untuk memijah. Yang kedua, tidak bisa memijah di air yang terlalu dalam. Selanjutnya, tidak bisa memijah di air yang tidak jernih, harus di air yang jernih karena ikan cupang memijah di air yang hanya di air yang jernih. Di slide saya yang ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari metode yang digunakan dalam pemijahan ikan cupang. Yang pertama, dalam pemijahan ikan cupang yang dalam metode ini tidak memburas air, tidak perlu aerasi untuk menambah oksigen karena sudah ada tanaman sebagai oksigen alaminya. Yang ketiga, pemijahan relatif mudah untuk dicoba di rumah. Dalam proses pemijahan ikan cupang ini tidak terlalu menyulitkan bagi para pembudidaya karena
ada sih menyulitkannya, tapi setelah saya amati bahwa ikan cupang ini budidayanya tidak terlalu sulit, hanya perlu kehati-hatian dalam budidaya ini. Di slide saya yang terakhir ini saya akan memberikan sarannya adalah dalam membudidaya ikan cupang sebaiknya selalu mengecek kualitas air, karena kualitas air sangat penting bagi kesehatan ikan cupang tersebut. Oke, sekian dan terima kasih.